Shalom warga kerajaan, ada sebuah pesta yang tidak biasa dibicarakan. Di dalam Yohanes 10 ayat 22 dikatakan Yesus berada in the feast of dedication. Pentahbisan bait Allah. Yang mana itu? Perayaan Hanukkah. Festival of lights. Manusia tidak bisa hidup ya tanpa terang. Karena manusia diciptakan untuk hidup dalam terang. Hidup siang hari, bekerja siang hari bukan malam hari ya. Perhatikan baik-baik saudaraku, Yesus ikut merayakan the Feast of Dedication. Pada perayaan Hanukkah itu kita tahu akan banyak sekali yaitu lilin-lilin, terang dan sebagainya. Jadi ini memang ada hubungannya juga dengan Christmas ya. Dan kita melihat bagaimana sejarahnya. Sejarahnya adalah ketika yaitu Antiochus Epiphanes, yaitu dia menajiskan bait Allah dengan mempersembahkan babi, binatang yang unclean. Dan kemudian mereka harus ketika mereka memenangkan itu pemberontakan ataupun peperangan itu, mereka membersihkan bait Allah. Tapi ada masalah, masalahnya adalah minyak untuk pelita, untuk menorah itu cuma cukup untuk 1 hari ya. Untuk beberapa hari saja. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Itu bisa sampai 8 hari. Sehingga mereka cukup waktu untuk membuatnya. Karena itu bukan minyak biasa, itu minyak yang khusus ya. Untuk pelita ataupun menorah daripada bait Allah. Karena itu hubungannya adalah dengan miracle, supernatural. Our God is a supernatural God. Allah kita adalah Allah yang supra alami, supernatural. Dan kita sebagai umatnya, kita juga adalah umat yang supernatural. 42 tahun yang lalu saya mengalami mujizat pertama. Kesembuhan secara ajaib dari penyakit asma saya. Penyakit asma tidak bisa disembuhkan secara ilmu kedokteran manapun. Dengan stem cell atau bentuk apapun. Just the touch of Jesus. Saya mengalami di jamaah Tuhan ketika saya serahkan diri kepada Tuhan. Dan mulai hari itu terang Tuhan hidup di dalam hidup saya. Sudah dibuktikan. Saya pergi ke tempat-tempat yang paling ekstrim. Ya, belum sampai kutub utara. Dekat kutub utara. Di Lapland, Finlandia. Di Harbin, di China. Itu sedekat sekali perbatasan Rusia, saudara. Ya. Dan di tempat-tempat yang paling dingin di suatu hari kita menantikan aurora itu minus 30 derajat centigrade, 30 derajat Celcius, minus loh. And I'm okay, here I am. Itu bukti we live and we worship a supernatural God and we live supernaturally. Karena itu kalau saudara hari ini mengalami begitu banyak keadaan yang tidak mungkin, kita punya Allah yang ahli menghadapi ketidakmungkinan. Call upon His name. Ketika saya menyeru nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi di dalam hidup saya. Dan ini doa saya. Kalau Yesus saja memperingati Feast of Dedication, bait Allah yang mana sekarang? Tubuhmu adalah bait Allah. Komunitas kita adalah bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Kiranya dikuduskan terus dan pelita itu, pelita kesaksian terus menyala. Let your light shine in Jesus' name. Haleluya. Happy Hanukkah. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi seluruh warga kerajaan Allah. Kita bertemu lagi pagi hari ini di dalam kasih Tuhan. Mari kita menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat pagi ini dan kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kami boleh mengalami kasih-Mu, kami boleh mengalami kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami kasih karunia-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan memasyurkan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin.
Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang di segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh Yesus, ini hati kami Tuhan. Kami mau menyembahmu. Anugerahmu, anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal, kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji Tuhan, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidup
bukan kehendakku, namun kehendakku, namun kehendakku. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kami agungkan Yesus, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dimuliakan namamu selama-lamanya, ya Tuhan. Kami basuhkan nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Kira lamanya kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Ya Yesus, Shikaya Ramaya Shikaya Ramasho Hiramaya butuh Engkau dalam segala hal. Kekuatan-Mu Tuhan mengalir memenuhi hati kami. Oh Yesus, kami tinggikan, kami agungkan. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku
sebagai persembahan yang ini, sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya. Segala puji, segala hormat, syukur bagimu ya Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat warisan kerajaan-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, dalam Kristus ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik. Yes Lord, haleluya. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus, oh, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik. Haleluya. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Oh, ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu Tuhan, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik. Ya Tuhan, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, 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 kekuatanku Tuhan, kekuatanku, yes Lord. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku, harapanku hanya Yesus.
berikan kemenangan. Haleluya. We glorify your name, Lord God. Haleluya. Kami boleh hidup pada sampai hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa hidup itu adalah anugerah daripadamu. Dan kami mau Tuhan untuk kami hidup dalam anugerah ini. Kami tidak hidup dalam kedagingan kami lagi, tapi kami mau terus hidup di dalam Engkau. Dan kami mau belajar Tuhan bagaimana hidup yang berkenan kepadamu. Kami tahu secara manusia kami tidak mampu. Kami butuh kekuatan kami butuh hikmat daripada Tuhan. Dan Engkau bukan Allah yang jauh, Engkau Allah yang dekat. Engkau yang akan memberikan kepada kami pengertian, Engkau yang akan memberikan kepada kami pengetahuan dan hikmat untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, apa yang tuntunan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh melewati tahun 2021 ini dan menyongsong 2022 dengan menerima apa yang lebih baik daripada-Mu. Kami menerima kekuatan yang lebih daripada tahun 2021 kami alami di dalam Engkau. Sehingga kami tahu Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Bagian kami adalah hari ini kami mau menyiapkan hati kami untuk benih firman-Mu dapat jatuh di dalam hidup kami, dalam hati kami. Mati, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyiapkan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Tanpa terasa kita sudah memasuki akhir daripada tahun 2021 ya. Harusnya kita mulai mengevaluasi di tahun 2021 ini apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita dan apa yang menjadi kelemahan kita di tahun 2021. Dan kita menyongsong 2022 dengan segala kesulitan dan dengan segala persoalan yang akan datang. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Di 2021 Dia bekerja buat kita, di 2022 pun Tuhan bekerja buat kita. Selama kita hidup berarti kemampuan Tuhan akan selalu menyertai kita. Nah, tema kita bulan ini adalah legacy. Tetap pada tema besarnya yaitu Father. Legacy itu adalah warisan atau apa yang kita akan tinggalkan kepada generasi kita berikutnya yang akan nantinya mereka ingat tentang kita. Itu secara gambaran sederhananya. Legacy ini, tema tentang legacy ini diambil dalam Mazmur 37 ayat 18. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selamanya. Tema sharing firman Tuhan yang kita mau belajar minggu ini adalah legacy builder yang saya ambil dari kisah tentang Daud, karena Daudlah yang menulis tentang Mazmur ini. Nah, secara umum dalam hidup ini kita akan memberikan dua bentuk warisan pada generasi kita. Setiap orang pasti akan satu saat akan mati dan meninggalkan warisan. Nah, warisan yang kita tinggalkan dalam bentuk legacy dan inheritance. Apa arti keduanya? Legacy adalah sesuatu yang dilakukan dalam diri seseorang tapi berdampak pada orang lain atau turunannya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak kepada orang lain. Sedangkan inheritance itu apa? Sesuatu yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya atau turunannya. Jadi legacy sesuatu yang kita buat hari ini dan nanti akan ditiru oleh keturunan kita. Tapi inheritance ini adalah sesuatu yang kita berikan pada saat nanti kita mati, kita berikan apa kepada anak kita.
Legacy itu tidak berwujud, tapi mempunyai nilai. Contohnya apa? Iman, nama baik, tapi ada juga nama buruk. Budaya, kehormatan, status, karakter, sifat, semua bisa kita turunkan kepada generasi kita. Inheritance, dalam bentuk inheritance itu memiliki wujud. Contohnya apa? Harta benda, kekayaan, saham, bahkan hutang. Itu termasuk yang kita wariskan, karena ada beberapa hutang yang diwariskan. Nah, legacy itu sifatnya cenderung permanen, sedangkan inheritance sifatnya sementara, tergantung kita bisa kelola apa tidak. Contoh paling gampangnya dari legacy ini adalah sifat orang tua akan turun kepada anaknya. Nah, kalau inheritance sudah jelas ya, apa yang kita tinggalkan yaitu harta. Nah, mari kita belajar di dalam Mazmur 37 ayat 18, kita belajar dari kehidupan Daud, di mana Daud mengatakan bahwa Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Di dalam King James Version atau KJV itu dijelaskan bahwa orang saleh itu dikatakan sebagai upright. Dalam bahasa Yunaninya berarti memiliki arti taumim, artinya hidup dalam kebenaran. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran, sehat secara rohani. Jadi kalau kata sehat berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama pernah sakit atau tidak pernah sakit sama sekali. Dan yang ketiga yaitu memiliki integritas yang benar. Integritas yang benar itu pasti melalui ada yang namanya proses belajar. Mungkin salah, tapi kemudian belajar menjadi benar. Nah, inheritance itu sifatnya yang tadi saya jelaskan, itu dalam bahasa Yunani nak al-au, itu kepemilikan atau warisan secara harta benda. Nah, Daud mengajarkan kita untuk apa? Jadilah hiduplah sebagai orang yang saleh, supaya kita meninggalkan satu legasi yang bagus buat keturunan kita. Di dalam Mazmur 37 ini, Daud tuh menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang saleh itu dijelaskan oleh Daud. Yang pertama adalah tidak marah karena orang yang berbuat jahat dan tidak iri pada orang yang berbuat curang. Daud tuh mempunyai alasan untuk marah dan iri kepada orang tuanya. Karena kita tahu sama-sama bahwa Daud itu adalah orang yang tidak dikasih oleh bapaknya. Waktu Samuel memanggil semua anak-anaknya, anak-anak daripada Isai hanya memanggil anak-anak yang ada di rumah dan Daud tidak diingat. Dan ini dirasakan oleh Daud. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sering kadang-kadang kita iri dengan orang-orang yang ada di orang-orang. Kalau di sini di dalam Mazmur 37 ini banyak dijelaskan tentang perbandingan antara orang fasik dan orang benar, orang saleh. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan nyata kita bisa lihat kok, kenapa orang fasik, kenapa orang yang tidak kenal Tuhan hidupnya lebih bahagia ya sepertinya. Mereka lebih sukses dalam hidupnya, mereka lebih gampang dalam pendekatan kepada orang lain, mengambil simpati atau mendapat suatu proyek dan sebagainya. Mereka begitu mudah. Kenapa? Bisa dengan pelicin dan sebagainya. Kita bisa lihat kan dalam kehidupan nyata seperti itu. Kenapa anak-anak orang lain itu lebih dibebaskan daripada kita. Dan kita lihat kenapa menjadi anak orang Kristen itu begitu terikat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak nyaman dan kita bisa menjadi iri. Tapi Daud tidak mengajarkan untuk menjadi orang yang saleh itu iri. Karena dari sini kita mau lihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diam di negeri, berlaku setia dan selalu bersyukur karena Tuhan. Rasa percaya harus diwujudkan dalam tindakan. Kadang-kadang kita percaya sama Tuhan, tapi tindakan kita tidak menggambarkan atau melukiskan apa yang kita percaya kepada Tuhan. Kita bilang Yesus itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tapi dalam pelaksanaannya, kadang-kadang kita yang perintah Yesus. Waktu ada masalah datang dalam hidup kita
Yesus mau kita untuk mengkoreksi hidup kita. Yang kita lakukan apa? Dalam nama Yesus masalah-masalah hilang. Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai orang suruhan kita dalam hal ini? Kadang-kadang kita mesti belajar. Ada yang Tuhan cipta, ada yang Tuhan izinkan, ada memang yang kita buat dan kemudian kita harus merasakan dampaknya. Tapi percayalah apa? Tuhan tuh tidak akan pernah tinggal diam. Rasa percaya kita harus wujudkan dalam kehidupan kita. Di sini dijelaskan oleh Daud bahwa rasa percaya itu wujud tindakannya apa? Tetap lakukan yang baik sekalipun kita tidak mengalami hal-hal yang baik. Tetap diam di negeri, tidak kemana-mana. Karena kita mau lihat, kalau kita tidak mampu, Tuhan bisa buat apa dalam hidup kita. Tetap setia, sekalipun kadang-kadang kita tidak mengerti. Apa sih maksud Tuhan? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Dan selalu bersyukur pada Tuhan. Ini yang Daud ajarkan untuk kita perlu miliki sebagai orang-orang yang saleh di hadapan Tuhan. Apakah Daud melakukannya? Ya. Daud melakukan sesuatu yang besar kepada Raja Saul, tapi apa yang dia dapati? Dia ditombaki, untung saja tidak kena. Saya percaya bahwa Tuhan yang memelencengkan, karena kalau kita lihat, kalau saya lihat sejarahnya, ini Saul ini bukan seorang yang baru pertama main tombak kan, apalagi ini pasti jaraknya dekat. Tapi saya percaya Tuhan itu meluputkan Daud dari tombakan Raja Saul. Dan Daud juga tidak mengeluh pada saat apa? Dia berada di sarang musuh karena dikejar oleh Saul. Goliat tuh asalnya dari mana? Filistin kan? Daud waktu dikejar sama Saul dia lari kemana? Filistin. Waktu orang Filistin tahu bahwa yang membunuh Goliat itu Daud, kira-kira bagaimana? Tapi Daud, rasa percaya Daud tidak. Daud abaikan itu semua. Nah, ciri-ciri orang saleh yang ketiga yaitu apa? Yang diajarkan dalam Mazmur 37, serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dan Tuhan akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran orang saleh seperti terang dan hak orang saleh seperti siang. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kepadanya, disitulah Tuhan kemudian bertindak dalam hidup kita. Kita tidak perlu bela diri kita. Daud tidak perlu bela dirinya. Daud tidak perlu melawan Saul. Daud bisa enggak untuk bunuh Saul, mempercepat dia menjadi raja? Sangat bisa kan? Bahkan ada salah satu dari pahlawan Daud mengatakan apa? Biar aku saja yang membunuh Saul ini. Dan biarlah aku yang menanggung darahnya. Aku yang menanggung dosanya, seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Daud tetap menghormati Saul. Daud menyerahkan hidupnya. Dia lari, padahal dia diurapi menjadi raja. Bagaimana dengan kita? Kalau kita janjikan sesuatu, kemudian orang ini mengkhianat, apa yang terjadi dengan hidup kita? Pasti kita akan melawan. Daud tidak melawan. Daud pergi. Dan apa yang terjadi? Kalau kita lihat kisah akhirnya, Daud pergi ke Gua Adulam, dia ketemu dengan orang baik-baik di situ. Dia ketemu dengan 400 orang yang bermasalah. Satu orang bermasalah saja yang pikirannya negatif, itu susah dihadapi. Tapi 400 orang bermasalah, kira-kira gimana? Tapi Daud menjadikan 400 orang ini menjadi pasukannya. Dan dia mendapati 3 triwira daripada Gua Adulam. Dia mendapati pahlawan-pahlawannya dari Gua Adulam. Ini kalau Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kemudian ciri-ciri orang saleh yang dimaksud dalam Mazmur 37 dalam penjelasan Daud ini adalah berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikan dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya oleh karena melakukan tipu daya. Kita perlu diam, kita perlu menantikan Tuhan. Untuk kita mau lihat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Apakah keluhan bisa menyelesaikan persoalan kita? Keluhan menambah berat beban kita.
Kita perlu berdiam. Waktu Daud kemudian mau dilempari oleh pasukannya ketika kejadian di Siklag, Daud di situ dikatakan sangat sedih, bahkan cenderung putus asa. Tapi Daud datang kepada Tuhan dan dia tanya kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan. Dia ambil baju efod dan dia tanya, Tuhan, haruskah aku mengejar orang Amalek ini? Dan dapatkah aku mengejarnya? Dia menantikan jawaban Tuhan. Waktu Tuhan bilang pergi, Daud pergi. Tahu enggak Daud kira-kira di mana jalannya? Tuhan begitu hebat. Di tengah perjalanan dia menempatkan salah satu daripada orang Mesir yang ditinggal oleh orang Amalek. Ini sebagai penunjuk jalan. Orang yang berdiam diri dan menantikan Tuhan bekerja, dia pasti akan melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun kita tidak lihat, sekalipun kita seperti Daud tidak tahu kemana orang Amalek ini pergi. Tapi Tuhan, percayalah Tuhan akan menuntun kita. Ini yang Daud ajarkan. Berikutnya apa? Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati, sebab marah membawa kepada kejahatan. Pernah enggak Daud marah sama Tuhan? Pernah enggak? Hah? Pernah. Salah satunya adalah ketika Usa hendak menopang tabut perjanjian yang akan jatuh. Kemudian Tuhan secara sangat dalam tanda kutip sadis, itu petir turun dari langit, langsung menghantam Usa dan Usa mati. Daud sangat marah kepada Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Apa salah Usa? Dalam hatinya Daud berkata, ini saya ini kan dengan bahasa saya ya. Daud berkata, kalau seperti ini cara kerja Tuhan, lebih bagus dia jangan ada di istana. Kemudian Daud membawa tabut perjanjian itu ke rumah Obed-Edom. Tapi Daud kemudian sadar bahwa ia tidak bisa seperti ini. Daud belajar, ternyata apa? Daud menemukan kesalahan yang dia perbuat dengan mengangkat tabut. Sebab untuk mengangkat tabut itu tidak sembarangan. Tidak dinaikkan dalam kereta, tetapi harus diangkat. Nah ini yang Daud kemudian temukan. Kalau Daud kemudian mengedepankan amarahnya, dia bisa bersama Tuhan enggak? Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa marah sama Tuhan karena satu keadaan yang tidak mengenakan yang kita alami. Kenapa pandemi ini membuat kita seperti ini? Kenapa rumah tangga saya bisa jadi seperti ini? Kita marah, kenapa Tuhan membiarkan? Tuhan sayang enggak sama kita? Tuhan peduli enggak sama kita? Tuhan kenapa perlu izinkan sesuatu yang sangat tidak enak terjadi dalam hidup kita? Kita bisa marah, tapi jangan ikuti amarah kita. Ini yang Daud ajarkan dalam Mazmur 37. Nah kemudian kalau Daud mengajarkan ciri-ciri orang hidup yang ciri-ciri orang yang hidupnya saleh, kemudian apa yang menjadi warisan daripada orang saleh supaya kita bisa balance dalam menerimanya. Dalam Mazmur 37 juga dijelaskan bahwa warisan orang saleh adalah Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan milik pusaka orang saleh akan tetap selama-lamanya. Jadi Tuhan mengetahui hari-hari kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua apa? Tidak mendapat malu pada waktu kecelakaan dan akan menjadi kenyang pada hari kelaparan. Bisa enggak orang saleh mendapat kecelakaan? Sangat bisa. Kenapa? Ada yang bisa jawab kenapa orang saleh bisa mendapat kecelakaan? Nah, Jonathan Erwin pinter. Karena masih orang. Kalau Tuhan mungkin enggak. Karena masih orang. Jadi sekalipun kita saleh, kita tetap orang dan kita masih belajar. Tapi Tuhan bilang apa? Warisannya orang saleh itu tidak mendapat malu. Kecelakaan boleh terjadi, tapi kita tidak malu. Kita akan menjadi kenyang pada hari kelaparan. Kemudian warisan apa lagi? Murah hati oleh karena memiliki belas kasihan
dan memberi pinjaman. Saya tekankan di sini tentang belas kasihan. Apa beda belas kasihan dan kasihan? Ini menyimpang sedikit tapi mudah-mudahan sangat memberkati. Karena kemarin saya juga baru dapat ini. Kasihan itu berasal dari manusia, dari dalam hidup kita. Kita kasihan, saya kasihan melihat si A, kemudian saya membantu si A karena melihat gini, dia kayaknya kehausan ya. Saya akan kemudian ambilkan minuman dan kasih si A ini untuk dia minum. Atau kalau dia lapar saya kasih makanan untuk dia makan. Selesai, itu kasihan. Tapi kalau belas kasihan, sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup manusia. Dan ini biasanya membantunya sampai tuntas. Salah satu contohnya begini, waktu Tuhan melihat bangsa Israel, di situ dijelaskan bahwa apa? Belas kasihan turun dalam Yesus. Kemudian Yesus melihat mereka ini seperti domba yang tidak tergembalakan. Dari situ, ini adalah satu visi yang Tuhan berikan dalam hidup Yesus. Kemudian Yesus harus mengembangkan apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan setelah dia mengetahui ini. Setelah ada belas kasihan dalam hidupnya. Karena belas kasihan itu selalu berbicara tentang tuntas. Kemudian Yesus melihat, yang pertama, dia langsung ajarkan muridnya untuk apa? Berdoa kepada, minta kepada si empunya pekerja. Artinya Yesus mengajarkan untuk kita dengan belas kasihan yang ada, kita melibatkan kerajaan sorga di dalam apa yang visi yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kemudian baru apa yang kita lakukan. Yesus memuridkan 12 orang. Nah, kita mungkin dulu meminjam, tapi sekarang kita memberi pinjaman. Itu warisan. Kemudian warisan orang saleh. Berikutnya apa? Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang saleh. Apabila orang saleh jatuh, maka tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Sekalipun kita jatuh, orang saleh tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Ada cucu seorang saleh terpelihara oleh Tuhan dan orang saleh mewarisi negeri. Ini yang mengapa Daud begitu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang saleh. Nah, terus kita lihat sekarang bagaimana Daud dapat menjadi orang yang saleh sehingga meninggalkan legasi pada keturunannya. Daud menjadi legacy builder. Dia yang membangun legasi untuk keluarganya. Kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama, Daud tuh dengan sengaja mendekatkan diri pada Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Daud melakukannya dengan sengaja. Dia membangun satu kebiasaan, yaitu apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia membaca Alkitab, kalau dalam bahasa sederhananya dia membaca Alkitab, kemudian dia merenungkan bagaimana Alkitab ini bisa diterapkan dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita membangun kesengajaan kita? Yang kedua, Daud membangun hubungan dengan Tuhan. Setelah Daud dengan sengaja memiliki kedekatan dengan Tuhan, yang kedua adalah Daud membangun hubungannya dengan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 34-37, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing dombanya ayahnya, apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dan dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini.
Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Daud. Waktu Daud mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dia belajar tentang firman, dia merenungkan bagaimana firman bisa dilakukan dalam hidupnya. Kemudian Daud bangun hubungannya dengan apa? Membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah dengan melakukan apa yang kita pelajari. Baru kita bisa lihat cara kerja Tuhan bagaimana. Tidak ada yang lihat Daud di padang, karena di situ hanya ada domba, ada singa, beruang, tapi Daud melakukannya. Dan Daud percaya pada pertolongan Tuhan. Daud lihat bagaimana kemudian Tuhan. Daud sadar bagaimana Tuhan melepaskan dia. Bukan karena kekuatannya. Karena apa? Daud pada saat itu berusia antara 12 sampai 13 tahun. Singa dan beruang sangat besar. Tapi dari situ kemudian keberanian yang diberikan oleh Tuhan dan pernyataan oleh Tuhan, dia berani melawan Goliat yang tingginya 4 meter. Yang ketiga, Daud sadar bahwa roh Tuhan adalah kekuatan hidupnya. Setelah kita melakukan pendekatan, Daud melakukan pendekatan dengan Tuhan, dengan sengaja melakukan pendekatan, dia mengenal Tuhan dan dia menemukan apa yang menjadi kekuatannya daripada hubungan dengan Tuhan. Mazmur 51 ayat 10 sampai 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, jangan membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kondisi yang dialami Daud pada saat itu adalah ketika ia sudah berbuat satu kesalahan, bahkan kemudian kesalahan ini diungkapkan, kesalahan yang sangat tersembunyi yang sudah dibuat oleh Daud, diungkapkan oleh Tuhan. Dan Daud kemudian menyatakan apa? Dalam bahasa saya ini, semua boleh kamu ambil, tapi jangan rohmu. Karena dia tahu kekuatannya adalah roh Tuhan dalam hidupnya. Tuhan bukan lagi di luar, tapi Tuhan di dalam. Legasi apa yang Daud bangun untuk diberikan pada keturunannya? Ingat tadi ya, Daud itu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Daud beribadah kepada Tuhan dan membangun kepercayaan pada janji Tuhan. Perhatikan ini baik-baik, Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Ini perintah Tuhan yang kedua kalau tidak salah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung dan menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab apa? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan kepada orang yang membenci aku. Kalau kita baca alat ini, kalau kita balik ya, seandainya saya yang terungkap di balik daripada tulisan ini, kalau kamu menyembah kepadaku dan tidak menyembah kepada Allah lain, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Saya buat terbalik. Siapa yang bisa tangkap dari ayat ini? Apa yang Tuhan berikan buat kita? Ada? Ada? Kalau kita balik ayat ini ya, jangan ada padamu Allah lain. Kalau kamu melakukan ini, maka aku Allah yang cemburu akan menghukum. Berarti kalau kamu tidak melakukan, kamu menyembah Allah yang benar, kamu akan diberkati sampai keturunan yang keempat. Ayo kita lihat buktinya. 4 keturunan Daud menikmati warisan legasi daripada kesalehan Daud. Yang pertama Raja Salomo, raja yang penuh dengan hikmat. 1 Raja-Raja 11 ayat 33 sampai 36. Sebabnya ialah karena Raja Salomo telah meninggalkan aku, meninggalkan Tuhan dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, ialah Allah orang Moab, kepada Wilkom, Allah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya.
bukan dari tangannya akan kuambil kerajaan ini. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Oleh karena siapa? Hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Ternyata kehidupan daripada Salomo di-cover oleh kehidupan Daud. Ini yang pertama. Oke, kita ke kedua. Raja Aram. Raja Abiam. Keturunan kedua. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Ia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Kecuali dalam perkara Uria, dicatat oleh Tuhan. Abiam juga melakukan hal yang tidak pantas kepada Tuhan, tapi dijaga oleh Tuhan. Oleh karena siapa? Daud. Yang ketiga, Raja Yoram, keturunan ketiga. Ia atau Raja Yoram hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan oleh keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud. Karena Daud hambanya sesuai dengan yang dijanjikan kepada Tuhan. Lagi oleh karena Daud. Raja Hizkia, raja yang sudah kembali mengikuti apa yang Daud lakukan. 2 Raja-Raja 19 ayat 32-34. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan ia tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangi dengan perisai dan tidak menimbun tanah untuk menjadi tembok untuk mengepungnya. Raja Hizkia sudah kembali mengikuti apa yang Daud lakukan. Tapi musuh tidak tinggal diam. Raja Asyur pada saat itu adalah raja kerajaan terbesar yang dipimpin oleh Sanherib. Semua kerajaan besar ditaklukkan oleh mereka. Datang untuk menghadapi Raja Hizkia. Apa yang terjadi? Raja Hizkia takut juga. Tapi Tuhan bilang kepada Raja Hizkia, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud. Sesuai dengan yang dijanjikan kepada Daud, maka ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anaknya untuk selama-lamanya. Tuhan menutup jalan kepada Sanherib untuk tidak dapat menyerbu Israel. Nah, dari cerita ini dapat kita simpulkan atau kita pelajari bahwa apa yang kita buat saat ini, apa yang kita mau menjadi orang saleh saat ini, itu akan berpengaruh kepada keturunan kita. Sekalipun mereka belum tentu melihat dan meneladani apa yang kita lakukan. Bisa jadi hanya mereka menjadikan satu apa yang kadang-kadang manusia itu lebih banyak melihat hal-hal buruk yang dilakukan oleh generasi sebelumnya dan tidak cenderung melihat hal-hal baik. Tapi Daud sudah membuktikan. Ambil keputusan untuk kita dengan sengaja mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita dapat memperlihatkan kepada keturunan-keturunan kita tentang bagaimana hidup dalam kesalehan di dalam Tuhan. Yang kedua, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Temukan apa yang Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak temukan ini, yang kita tahu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan sekarang, kebanggaan kita yang kita ada sekarang pada kita ini adalah dari kekuatan kita. Dan yang ketiga, temukan yang menjadi kekuatan dari hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan rohnya dalam kita. Tuhan bukan di luar, Tuhan ada di dalam kita. Sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu, pikirkanlah bahwa apa yang Tuhan ingin kita buat dalam hidup kita. Pikirkan tentang apakah Tuhan disenangkan dengan apa yang kita buat. Supaya kekuatan yang dari dalam ini tidak kemudian kita buang keluar,
tapi kita buat menjadi kekuatan tetap di dalam kita. Yang kita lakukan sekarang itu akan menjadi satu warisan yang akan kita berikan kepada generasi kita. Dan kehidupan kita sekarang ini menentukan itu semua. Mari kita tundukkan kepala. Di akhir daripada tahun 2021 ini, kita sama-sama merenungkan apa yang kita sudah buat dalam kehidupan kita di tahun 2021. Apakah kita sudah menjadi orang yang didapati saleh seperti yang diajarkan oleh Daud dalam Mazmur 37 ini? Kalau kita belum, kita masuk kepada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk kita menjelang memasuki 2022. Saya mau Tuhan, beri saya hikmat, beri saya kekuatan untuk saya dapat melewatinya. Untuk saya dapat menghadapi semua persoalan yang ada dan saya didapati hidup yang saleh di dalam Tuhan. Renungkan saudara. Dan renungkan apa yang menjadi pesan Tuhan ini. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, patung dan tugu berhala, atau janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Tidak boleh ada pekerjaan, tidak boleh ada hobi bahkan yang lainnya, harta, kekayaan yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dan kita menyembah kepada itu semua. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jika kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberikan kepada kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberikan hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberikan buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan tentram. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera di negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dan tidak dikejutkan oleh apapun. Tuhan akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengajar 100, dan 100 dari antaramu akan mengajar selaksa. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan Tuhan akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan Tuhan akan meneguhkan perjanjiannya kepadamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan yang kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Usahamu tidak akan putus. Tuhan akan menempatkan kemah sucinya di tengah-tengah keluargamu, dan hatinya tidak akan muak melihat apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan akan hadir di tengah-tengahmu, dan Tuhan akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatnya. Tapi apabila kita melawan Tuhan, kita tidak menjadikan Dia sebagai Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan Tuhan dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapan Tuhan dan hatimu muak mendengar peraturan-peraturan Tuhan, sehingga kamu tidak melakukan segala perintah Tuhan dan kamu mengingkari perjanjian Tuhan, maka Tuhan akan berbuat begini kepadamu. Tuhan akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Tuhan sendiri akan menentang kamu,
sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka membenci kamu dan akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada yang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan Tuhan, maka Tuhan akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan Tuhan akan mematahkan kekuasaan yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu seperti besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberikan hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan Tuhan dan kamu tidak mau mendengarkan Tuhan, maka Tuhan akan menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Tuhan akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memusnahkan anak-anakmu, dan yang akan melenyapkan ternakmu serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau dihajar oleh Tuhan, dan hidupmu tetap bertentangan dengan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak melawan kamu, dan Tuhan sendiri akan menghukum kami 7 kali lipat karena dosamu. Dan Tuhan akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka Tuhan akan melepaskan penyakit sampar di tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika Tuhan memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan demikian pun masih tidak mendengarkan Tuhan dan hidupmu tetap bertentangan dengan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak keras melawan kamu, dan Tuhan sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Mana yang kita pilih dalam kehidupan kita? Semua ada di tangan kita hari ini. Sebelum kita masuki perjamuan kudus, mari kita renungkan semua yang menjadi firman Tuhan hari ini, supaya kita tahu arah mana yang kita perlu tuju. Apakah kita mau menjadi orang yang saleh di hadapan Tuhan sehingga hidup kita diberkati, atau kita dengan sengaja kita melawan Tuhan sehingga hidup kita dikutuk oleh Tuhan? Bukan Tuhan yang mengutuk kita, tapi kita yang memilih untuk hidup dalam kutuk itu. Tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ada yang belum mendapat
Hosti dan anggur. Sudah dapat semua ya? Mari kita berdiri. Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, pada suatu saat kelak kamu akan makan tubuhku. Dan ini terjadi pada saat penyaliban Yesus. Tubuh Yesus dikoyak-koyakan, yang melambangkan bahwa kekuatan, kelemahan daripada tubuh kita sudah digantikan oleh kekuatan yang daripada Tuhan. Segala kutuk telah dipatahkan, segala sakit penyakit disembuhkan karena daging daripada Yesus yang dipecah-pecahkan itu. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa satu saat kelak kau akan minum darahku. Darah berbicara tentang kehidupan. Kehidupan yang Yesus berikan dalam hidup kita. Kita dulunya hidup oleh dosa. Dan tabiat-tabiat dosa ada dalam kita. Tapi ketika Yesus di kayu salib mencucurkan darah, Dia sudah menggantikan kita. Hidup lama kita sudah digantikan oleh Tuhan. Sehingga yang ada sekarang ini adalah kehidupan baru, di mana Yesus hidup di dalam kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang di tangan kanan kita ini adalah darah daripada Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Dan terus mau Tuhan hidup dalam kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, dan masuk dalam keintiman dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami bisa meninggalkan legasi kepada anak-anak kami Tuhan. Mereka akan melakukan hal yang sama dan dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau pakai hamba-Mu yang lebih lagi Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat agar dia bisa menyampaikan sesuai dengan kebenaran-Mu dan hidup dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga dengan roti dan anggur yang merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami tahu Tuhan, kami hidup di dalam perjanjian. Kami hidup dengan perjanjian darah. Sehingga ada efes damim dalam hidup kami. Ada batas-batas yang tidak bisa disentuh oleh iblis. Karena ada perjanjian darah dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, kami waktunya untuk memberikan persepuluhan, mengembalikan. Kami tahu Tuhan, ini suatu keharusan karena kami akan membuka tingkap-tingkap langit pada saat kami memberikan persepuluhan kami dengan hati yang taat dan setia, hati yang patuh kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu sendiri mengatakan, bahwa bawalah semua persembahan persepuluhan ke dalam rumahmu dan lihatlah aku akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati engkau. Kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami sebagai umat-Mu mau taat dan setia untuk mengembalikan persepuluhan ini Tuhan. Karena kami tahu saat kami memberikan persembahan persepuluhan, itu membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kami. Sehingga kami
menerima semua berkat-Mu yang begitu rupa sehingga kami hampir tidak bisa menampungnya, karena kami tahu berkat itu begitu melimpah di hari-hari ini, karena kami tahu kelimpahan orang fasik akan dilimpahkan, kekayaan orang fasik akan dilimpahkan kepada kami. Transfer of wealth itu sedang terjadi hari-hari ini dan kami menerimanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan punya rasa haus dan lapar akan Engkau. Apa yang kami dengar Tuhan, kami mau melakukannya Tuhan. Bukan hanya mendengar dan berdiam, tetapi kami mau lakukan semua kebenaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar hidup berkenan dengan Engkau, dan kami semakin naik di dalam perkara rohani dan jasmani, tidak akan menurun. Kami akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor, karena kami terus menuruti melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Sumbawa Tuhan. Kami percaya, kami memberkati Sumbawa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sumbawa diberkati. Ada tambang-tambang, ada sawah-sawah yang diberkati, ada gunung-gunung yang diberkati, laut-laut diberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Sumbawa walaupun kota yang kecil akan menjadi besar di mata Tuhan, di mata manusia. Terima kasih karena Tuhan yang akan membawa Sumbawa naik Tuhan. Terima kasih Tuhan, akan dikenal di seluruh dunia di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami juga memberkati Bapak Bupati dan seluruh jajarannya. Biarlah mereka melakukan semuanya, peraturan-peraturan pemerintah dengan setia dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah semua orang-orang di Sumbawa akan melihat kemuliaan Tuhan melalui anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami masuk di dalam kegerakan rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi. Kami mengasihi dia dan seluruh keluarganya. Biar dalam perlindungan-Mu Tuhan, dalam penyertaan-Mu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Berikan hikmat, ketegasan dan juga transparansi Tuhan. Baik semua anggota kepolisian, Polri, TNI Tuhan, semuanya mereka melakukan dengan tegas, transparan Tuhan, dan benar-benar membela rakyat dan negara. Dalam nama Yesus kami juga bawa Tuhan pembangunan gereja, perizinannya Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Engkau sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa mencoba menutup semua jalan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati semua tim, mulai dari ketua pembangunan, dari semuanya Tuhan, dalam sosialisasi bulan-bulan ini Tuhan. Biarlah mereka Engkau berikan hikmat, keberanian, dan penuh dengan pimpin oleh Roh Kudus di dalam membicarakan segala sesuatu. Dan kami percaya segala kuasa-kuasa kegelapan sudah kami hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa mengintervensi, melakukan intimidasi kepada semua anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka akan melakukannya dengan semua damai dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dengan dananya kami percaya Engkau memberkati kami sebagai umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami akan melakukan bagian kami untuk memberikan persembahan pembangunan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi anak-anak kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung, silakan menghubungi Bang Lamphot. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam komsel. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKM yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silakan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan secara online pada hari Minggu pukul 11 WITA.
Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GB Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai tambahan, hari ini kita akan mengadakan rally Natal di siang hari ini, yang ini akan diadakan di Kelurahan Perang Biji dengan menyumbang ke 2 panti asuhan. Jadi kami juga masih membuka taburan untuk dana rally Natal ini. Mungkin sampai minggu depan masih kami buka taburannya. Dan berikutnya seperti biasanya di awal bulan kita akan bersama-sama mendoakan Bapak Ibu saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Desember. Ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Dan buat bagi bapak-bapak yang mungkin belum terdaftar tertulis di depan, kami harapkan juga nanti sama-sama berdiri kita untuk sama-sama berdoa. Dan kami mengundang Bapak Gembala untuk mendoakan jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun di bulan Desember dan ulang tahun pernikahan boleh bangkit berdiri. Yang berulang tahun, mungkin yang belum disebut juga namanya, tapi yang berulang tahun di bulan Desember boleh berdiri. Ada yang lainnya lagi? Nah, mari kita arahkan tangan kita kepada yang berulang tahun di bulan Desember ini. Arahkan tangan kita. Tidak apa yang rasakan, tidak apa yang rasakan. Engkau lahir di bulan Desember ini. Engkau renungkan kembali perjalanan hidupmu selama di tahun 2021 ini, dari bulan Januari sampai ke bulan Desember ini. Dan kau merayakan ulang tahun, ada pertambahan 1 tahun usiamu. Dan sepanjang perjalananmu di dalam usia di tahun 2021 ini, engkau melihat hari demi hari, bulan demi bulan, sampai ke bulan Desember ini. Engkau renungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah dilakukan dalam kehidupanmu. Engkau jangan melihat kesesakanmu, engkau jangan melihat apa yang engkau sedang pikirkan saat ini, apa yang engkau sedang gumulkan saat ini. Tapi engkau melihat sepanjang perjalanan hidupmu dari bulan Januari sampai bulan Desember ini, ada hal yang besar yang Tuhan akan terus lakukan dalam kehidupanmu. Yang Tuhan mau bangkit dan bangkit, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia akan terus berbicara dengan engkau. Seperti firman Tuhan yang tadi dibagikan. Biar terus itu ada di dalam kehidupanmu. Engkau renungkan. Memasuki sebentar lagi tahun 2022 ini. Mulai saat ini di usiamu yang Tuhan tambahkan 1 tahun ini. Katakan pada dia, Tuhan, aku percaya padamu. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Aku mau. Dan aku percaya. Terima kasih Bapa. Biarlah anak-anak-Mu yang ulang tahun di bulan Desember ini dan ulang tahun pernikahannya, Engkau tambahkan hikmat-Mu, kewahyuan-Mu, roh yang takut akan Tuhan itu terus terjadi dalam kehidupan mereka Bapa. Dan aku percaya Bapa, dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun mungkin mereka jatuh, sekalipun mungkin mereka dalam lembah kekelaman, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Dan Engkau akan terus membawa mereka naik Tuhan, bukan turun.
Biarlah mereka terus berjalan, satu tapak demi satu tapak, satu langkah demi satu langkah. Biarlah pastikanlah itu adalah langkah yang daripada Tuhan yang menuntunmu, dan engkau memperoleh kemenanganmu. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.